anti demokrasi dan menguntungkan oligarki. Inilah lingkaran setan yang harus kita putus. Untuk mempertahankan lingkaran setan ini, mental culas dan tahan malu saja tak cukup. Sistem ini akan bertahan lama jika kita menganggap semuanya normal. Tidak, ini sama sekali tidak normal. Perlu terus membangun gerakan sosial tanpa menunggu niat baik dari para elit. Tak ada juru selamat, tak ada Mesias. Satu-satunya juru selamat adalah diri kita sendiri dan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kami dari generasi X hidup lebih awal untuk mengamati rezim demi rezim berganti. Dan sebagai ilmuwan serta pengajar merasakan betul bahwa kita sedang berjalan mundur. Tapi masa depan adalah milik generasi milenial, Gen Z, dan para penerusnya. Maka siapapun yang memiliki keresahan yang sama, ayo berbuat sesuatu. Kita tak harus jadi mahasiswa atau pelajar hanya untuk bergerak. Generasi baru yang ada di ormas-ormas, doronglah perombakan. Tinggalkan kekuatan lama yang terbukti hanya memanfaatkan organisasi untuk melayani segelintir kekuasaan atau memperkaya diri. Anak-anak muda di partai politik yang sebenarnya juga korban dalam sistem ini. Ayo mulai mendobrak otoritarianisme di dalam internal partai sendiri. Kawan-kawan anggota TNI, Polri, atau ASN yang sudah lelah melayani sistem yang toksik ini, mari bersuara, berserikat, berkolaborasi, temukan cara sendiri untuk ikut dalam gelombang arus perubahan. Dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Lu gimana? Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas, terpaksa kiri ya. Ya, sahabat RH sekalian,
film Dirty Vote, film dokumenter yang menceritakan percakapan atau presentasi 3 ahli hukum, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar, dan Ferry Amsari. Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Ia lantas mengatakan ada sejumlah wewenang kepala desa. Zainal Arifin menyebut desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara. Ia lantas mengatakan ada sejumlah wewenang kepala desa yang bisa disalahgunakan, meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial, bansos, program keluarga harapan, PKH, dan bantuan langsung tunai atau BLT, serta wewenang alokasi bansos. Kasus penyelewengan dana desa sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik, kata Zainal. Zainal menjelaskan dari sekian banyak sektor tindak pidana korupsi Tipikor sepanjang 2022, kasus terbesar ada pada anggaran pendapatan belanja desa atau APBD-DES. Karena itu ia mengatakan fenomena ini sangat mungkin menjadi bagian untuk menekan kepala desa yang bermasalah. Dibarter dengan dukungan politik, caranya dengan memberi imbalan untuk tidak melanjutkan proses hukum kepala desa tersebut. Kami merekam kesaksian kepala desa yang diminta memenangkan paslon tertentu, kata Zainal. Dirty Vote menampilkan rekaman suara dari kepala desa tersebut. Dengan identitas yang disamarkan, kepala desa itu bersaksi bahwa ada tekanan dari kubu pasangan calon presiden, wakil presiden, nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam kesaksiannya, ia menyebut tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba. Itu sangat tiba-tiba dan datanya entah dari mana. Ya. Tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa kata kepala desa itu, ya. Oke. Walhasil bantuan itu menjadi polemik di desa. Kami kepala desa di paguyuban bingung, kami yang report sendiri karena itu tidak sesuai data kebutuhan di desa, katanya. Tak cuma itu, ia mengaku dihubungi pihak kepolisian yang meminta izin penggunaan balai desa untuk deklarasi dukungan Capres-Cawapres 02. Ia juga berujar ada beberapa kepala desa tersangkut korupsi dan menjadi sasaran. Kita senantiasa diawasi Polda, katanya. Kepala desa juga diminta menyiapkan laporan penggunaan dana desa di tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu ia berujar tekanan dari kubu Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud berupa arahan langsung dari Bupati untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3. Bahkan ditargetkan mendapat suara minimal 50% plus 1 untuk kemenangan 03 di satu desa. Itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa, ujarnya. Oke, ya. Semua calon mudah-mudahan hanya Anies yang tidak berlaku curang, ya, karena penting standing untuk tidak curang itu sebagai moral, ya. Di sini juga ada trending film dokumenter Dirty Vote membongkar sisi gelap pemilu 2024 dari pendapat 3 pakar hukum. Jawa Post, ya. Sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote menjadi trending di media sosial Twitter pada Minggu hari ini. Film Dirty Vote dibuat untuk membongkar sisi gelap pemilu 2024. Film dokumenter Dirty Vote ini disutradarai Denny Dwi Laksono. Ia sebelumnya sempat membuat gempar dengan film dokumenter Sexy Killer pada momentum pemilu lalu. Film Dirty Vote ini menjadi film keempat yang ia sutradarai. Film berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik itu memperlihatkan fakta-fakta dan data bagaimana kecurangan pemilu berjalan. Dirty Vote ini merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara. Ketiganya yaitu Bivitri Susanti, Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Ferry Amsari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andalas, dan Zainal Arifin Mokhtar UGM. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Tulis keterangan video itu.
Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara, imbuhnya. Film dokumenter Dirty Vote sesungguhnya menyajikan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksi film ini dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga. Ya tidak besar juga ya, cuman sekedar bikin video karena tidak kemana-mana ininya. Film ini menjelaskan sejumlah fakta dan data. Bivitri mengatakan secara sederhana bahwa Dirty Vote merupakan sebuah rekaman sejarah perihal rusaknya demokrasi di Indonesia. Yang mengungkap film ini bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. Bivitri mengingatkan sikap publik saat ini menjadi sangat penting untuk merespons praktik palsu dalam pelaksanaan pemilu. Ia mengharapkan publik bisa bersuara lantang dan bertindak agar cita-cita luhur negara dapat terus hidup dan bertumbuh. Pesan yang sama disampaikan juga oleh Ferry Amsari. Menurutnya esensi pemilu merupakan rasa cinta tanah air, lantas kecurangan pemilu sama saja dan merusak cinta bangsa Indonesia. Ia mengulas rezim dalam film ini yang dia anggap lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Ia menyebut sebaik-baiknya kekuasaan adalah meski masa berkuasa pendek tapi bekerja demi rakyat. Sementara seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya. Jadi Jokowi yang mana? Kemudian Zainal pun mengatakan jika persaingan politik dan perebutan kekuasaan yang disusun bersama-sama kini digerakkan oleh satu pihak pemegang kunci. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran ungkapnya. Oke, saudara sekalian, dan ini ada juga berita bahwa film Dirty Vote viral dan kemudian netizen ramai-ramai nonton karena penasaran ya. Oke. Film dokumenter berjudul Dirty Vote dari Detiknet langsung viral tak lama setelah dirilis. Film yang menceritakan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini membuat netizen penasaran dan ramai-ramai menontonnya. Dirty Vote tayang perdana pada Minggu 11 Februari pukul 11, tapi lewat tadi ya. Film dokumenter ini menampilkan 3 ahli hukum yaitu Zainal Arifin Muhtar, Bivitri Susanti dan Ferry Amsari. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Ribuan komentar dan like membajari karya ini di berbagai media sosial. Tautan video ini pun ramai dibagikan. Sedang di X Twitter, Dirty Vote memuncaki trending topik Twitter Indonesia. Lagi ngumpulin orang-orang yang mau nobar Dirty Vote. Bakal lebih seru kalau nontonnya rame-rame, kata seorang netizen. Boleh juga ya, biar Refli Harun yang menjadi komentatornya. Penasaran banget sama film dokumenter ini, langsung ditonton habis gak lama setelah dirilis. Durasi hampir 2 jam, gak berasa komentar netizen lainnya. Terima kasih untuk para ahli, tim, dan semua pihak yang membuat film ini. Membuka mata dengan sangat jelas. Semoga Tuhan menjaga kalian semua dan negeri ini, sebut yang lain. Gua udah nonton, memang film ini harus disebarkan supaya lebih banyak orang terbuka mata dan hatinya, kata seorang pengguna X Twitter. Tim kampanye Prabowo Gibran telah menggelar konferensi pers memberikan pernyataan resmi terkait peredaran film ini. Mereka menyebut sebagian besar yang disampaikan Dirty Vote adalah fitnah, sementara tim pemenangan Anies Caimin, Timnas, dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum memberikan tanggapan. Ada ya tanggapan dari tim
bahwa itu adalah dianggap sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, itu tanggapan dari tim Ganjar ya, yang disampaikan oleh Todung Mulya Lubis. Jadi Todung Mulya Lubis sudah menyampaikan pendapat juga ya, yaitu apresiasi Dirty Vote. TPN Ganjar Mahfud bilang baik untuk pendidikan politik dan jangan baper, gitu ya. Baik untuk pendidikan politik dan jangan baper. Deputi Hukum Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis merespon soal peluncuran film dokumenter eksplanatory Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum 2024. Todung menilai 3 ahli hukum dalam film itu, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin, memiliki reputasi yang baik. Todung menyebut film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. Banyak hal-hal positif dalam film itu, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju, tapi film itu pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan memahami dinamika politik di Indonesia, kata Todung di media center Ganjar Mahfud. Yang saya tidak mau adalah jangan baperan kalau dikritik. Banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya kalau ada merasa tidak setuju dengan film itu. Bantah saja dengan film lain. Kritik mesti dibalas satu kritik yang lain, kata Todung. Tak hanya itu, Todung juga tidak menginginkan diluncurkan film ini berbuntut pada laporan kepolisian atau kriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ya. Todung menilai kriminalisasi bisa membunuh kreativitas dan demokrasi. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi. Dan inilah yang jadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara, kata Todung. Sekjen PDIP Hasto merespons soal dugaan kecurangan pemilu 2024 yang diungkap oleh film Dirty Vote. Dalam film garapan Dendi, kubu Ganjar Mahfud melakukan kecurangan dengan bukti fakta integritas PJ Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Apa yang terjadi Sorong tidak lepas dari proses OTT, operasi tangkap tangan, yang saat itu dilakukan. Kita tahu OTT itu setorannya ke siapa, yang jelas bukan ke 03. 03 pergerakan di tengah rakyat tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu, kata Hasto. Hasto mengklaim jika partainya ingin menang secara gampang tinggal memperpanjang saja masa jabatan Presiden Jokowi. Namun Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih karena melanggar konstitusi. Kalau mau menang gampang bagi kami, enak, kami perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kami memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan jalan yang didapat PDI Perjuangan, kata Hasto. Namun dalam film tersebut menyinggung soal dugaan kecurangan soal fakta integritas antara PJ Bupati Sorong Yan Pit Moso dengan Kepala BIN daerah Papua Barat untuk memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PJ Bupati Sorong Yan Pit Moso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Brigjen TNI TSP Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden 2024 minimal sebesar 60% plus 1 untuk kemenangan Ganjar Prabowo di Kabupaten Sorong. Sementara itu dalam film ini 3 pakar hukum seperti Bivitri, Zainal, Ferry mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam film tersebut. Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan anti korupsi. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya film Dirty Vote, dan saya pun juga sudah menonton film ini selesai ya. Sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa ya. Yang luar biasanya itu adalah keberanian untuk membuat dan menyampaikan fakta-fakta yang sudah tersebar di media massa dan sudah diberitakan media massa, dan kadang-kadang agak dengan bahasa yang halus karena tadi ancaman-ancaman kriminalisasi. Nah, ketiganya dengan fakta dan data yang ada mengungkapkan secara terang-terangan. Bahkan Bivitri mengatakan apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu biasa saja. Ya, tidak memerlukan kepintaran yang luar biasa, cukup dengan apa istilahnya. Pokoknya yang intinya asal kalau tidak tahu malu ya bisa melakukannya.
Contoh-contohnya banyak ya disampaikan. Ada omongan Zulkifli Hasan, ada omongan Bahlil, ya kan? Ada omongan Erlangga Hartarto. Dan kita tidak tahu apakah mereka ketika berkampanye itu dalam kapasitas sebagai apa dan dalam persyaratan apakah mereka bisa memenuhi syarat sebagai tim kampanye, ya. Oke, selanjutnya bisa tonton sendiri ya di link yang saya sertakan di sini ya. Ada linknya sudah dikasih ya. Oke. Jadi dalam persyaratan. Jadi sobat era sekalian, kalau mau nonton ada link Dirty Vote ya. Ada 2 link ya. Link pertama, link kedua di RH Channel Oke ya, itu ya. Yang jelas dipencet-pencet saja linknya. Kalau di link RH Channel ya itulah ya. Oke ya. Yang jelas filmnya hampir 2 jam. Tapi banyak pengetahuannya. Saya sebenarnya kalau mau jujur perspektif yang dikemukakan mereka itu sudah saya pahami dan sudah sering saya dengar juga dan juga itu juga yang menjadi apa yang saya omongkan juga, tetapi data-datanya itu yang penting. Kadang-kadang kita lupa mendokumentasikan data, padahal data itu bisa menceritakan banyak hal ya. Data-data kapan, ya. Kemudian misalnya dia menjelaskan soal yang terkait putusan Gibran itu penting sekali kita mengetahui kronologis kapan sidangnya. Dan dalam kasus Almas itu tidak ada yang namanya sidang pemeriksaan, ya. Bahkan ada sidang baru namanya sidang klarifikasi. Dan permohonan itu masuk pada saat libur dan Ketua MK Anwar Usman pada waktu itu memaksa ya petugas untuk masuk dan menerima kembali menerima kembali permohonan yang sebenarnya sudah ditarik, ya.